Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup. Sama-sama kita buka di Keluaran 15 dari ayatnya 22 sampai 27. Kalau sempat nanti kita lanjutkan di Keluaran 16. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Perhatiin, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Di Laut Teberau ada apa? Ada air. Ada laut lah. Di laut. Di Laut Teberau mereka mengalami yang namanya air itu terpisah ke kanan dan ke kiri. Mereka berjalan di tengah, di tanah kering, di kanan kiri mereka itu tembok dari laut. Oke, terus lanjutkan. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Dikecilin mungkin. Oke. Terus lanjutkan ayat 23. Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara. Terus air pahit. Terus 24. Mereka sampai di Mara 3 hari kemudian. Terus 24. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25. Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan. Terus Tuhan apa tuh? Mencoba mereka. Mencoba mereka. Terus Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Jika, saudara perhatiin, jika kamu sungguh-sungguh dengar suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sebab akibat. Terus, dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi ini ada firman, firman itu jadi koridornya. Kalau kamu dengar apa yang terjadi, kalau kamu lakukan apa yang terjadi, terus maka aku tidak akan menimpakan padamu penyakit apapun. Terus Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. iya, penyakit apapun tidak pernah akan sampai engkau. Kenapa? Karena akulah Tuhan Allahmu. Terus lanjutkan 27. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oke. Kita stop dulu di sini. Kita break satu-satu, kita kupas satu-satu. Kisah di Mara dan di Elim adalah kisah setelah orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Lewat Musa, dengan tuntunan Tuhan, orang Israel melalui Laut Teberau. Mereka jalan di tanah kering dengan tembok air laut di kiri kanan mereka. Keluaran 14 ayatnya 31. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir,
Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Iya. Tuhan melakukan perkara yang besar, orang Israel ini percaya kepada Tuhan. Lihat, perhatiin. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Tapi lihat, baru sedikit masuk di Keluaran 15, mereka mulai bersungut-sungut lagi. Mereka mulai bersungut-sungut lagi. Saya tanya sama saudara, saya bertanya sama saudara, Laut Tiberau ini melambangkan apa? Baptisan. Oke, baptisan. Penguburan manusia lama menjadi manusia baru. Saudaraku simak, Tuhan pakai situasi untuk merubah pola hidup kaum percaya. Tuhan kadang memakai situasi dan kondisi untuk merubah pola hidup kita. Untuk merubah pola hidup kita. Percayakah saudara kalau saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus sama Tuhan? Amin. Saudara sudah dibawa keluar sama Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian. Amin. Saudara ditebus bukan dengan barang fana seperti yang di 1 Petrus 1 ayat 18, 19. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kamu sudah ditebus ketika kamu dibaptis, ketika kamu serahin diri sama Tuhan, disitulah penebusanmu. Engkau telah dibayar lunas, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tapi engkau dibayar dengan darahnya yang mahal. Sekarang saudara coba bayangin betapa mahalnya saudara sebenarnya. Bayarannya itu darah Yesus. Kalau saudara dibayar dengan emas, dibayar dengan uang seberapapun banyaknya, saudara masih ada harganya. Sekali lagi, saudara semua ada harganya. Tapi kalau saudara ditebus sama darah Yesus, berarti saudara sangat berharga. Ini yang harus kita perhatikan. Gimana cara kita menghargai korban darahnya. Ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi, kita sudah ditebus dari cara hidup yang lama oleh darahnya yang mahal. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kamu sudah dengar dan kamu sudah terima pengajaran. Semua di sini sudah mendengar. Amin. Semua di sini sudah menerima pengajaran. Terus? Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu punya hidup yang lama. Terus? Harus menanggalkan manusia lama. Harus kamu tanggalkan manusia lama itu. Terus? Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama akan menemui kebinasaan. Kalau kamu masih pakai manusia lama itu, kamu binasa. Terus? Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam roh dan pikiran. Terus 24. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kamu dicetak ulang, artinya kamu direka ulang atau dibikin ulang sama Tuhan. Karena kamu adalah manusia baru. Sekali lagi saya bilang, saudara di sini sadar gak kalau saudara sini sudah dicetak ulang sama Tuhan? Amin gak? Amin. Saudara di sini sudah dibentuk ulang sama Tuhan. Kita harus tanggalkan manusia lama kita dan kita harus sadar kalau kita adalah manusia baru. Kalau kita pakai terus manusia lamanya, kita dibawa kebinasaan pada kebinasaan.
Oleh sebab itu manusia lama ini harus ditanggalin. Harus disingkirin, harus dibuang. Perubahan seseorang itu diawali dengan perubahan budi. Yang membuat kita berubah arah dan tujuan. Saya nggak habis pikir kalau saudara merasa sudah ditebus, tapi pola pikirnya masih pola pikir lama. Pola pikirnya masih makan, minum, kawin, mengawin. Selesai. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah kehidupan kekal. Sekarang saya tanya, buat apa sih orang Israel dibawa keluar dari Mesir? Untuk apa? Ayo, untuk apa? Kok diam semua? Ngantuk ya? Untuk apa dibawa keluar dari Mesir? Untuk apa? Iya memang dibebaskan, betul. Kenapa dibebaskan? Kenapa? Bukankah Tuhan mempersiapkan tanah perjanjian? Betul? Kenapa saudara dilepasin? Kenapa saudara dibebasin? Karena saudara mau dibawa ke tanah perjanjian. Jadi gini, kalau kamu mau dibawa ke tanah perjanjian, kamu nggak bisa pakai manusia lama. Karena manusia lama nggak akan masuk ke sana. Ngerti nggak? Perubahan hidup kita dimulai dari perubahan pola pikir kita. Kalau arah tujuan kita ke sana, sekali lagi, semuanya simak. Kalau arah tujuan saudara dan saya ke tanah perjanjian, maka saudara harus tanggalin semua yang berbau dosa yang menyakiti hati Tuhan. Enggak bisa enggak. Kenapa? Karena dosa dan semua yang berbau kedagingan itu tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Enggak akan pernah. Sampai sini ngerti? Saya minta saudara supaya saudara menyadari kalau saudara sudah ditebus. Saudara bukan milik saudara lagi. 2, saudara dibawa keluar menuju tanah perjanjian. Bukan saudara dibawa keluar untuk diputar-putar di padang gurun tanpa tujuan. Kalau saudara sudah dibawa keluar, arahkan pandanganmu kepada kehidupan kekal. Sampai sini ngerti? Tuhan pakai berbagai situasi terjepit. Kadang Tuhan izinkan hal ini terjadi. Tujuannya adalah memperlihatkan keberadaannya, kuasanya, dan kasihnya. Tuhan pakai berbagai situasi terjepit. Kadang Tuhan izinkan untuk memperlihatkan, aku ada. Aku punya kuasa. Dan aku sangat mengasihi kamu. Tujuannya cuma itu. Sadar gak saudara? Di berbagai situasi kehidupan saudara, mau itu di gunung, mau itu di lembah, Tuhan ada. Mau dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, saudara ucapkan semuanya baik-baik saja. Nggak usah takut dengan apapun. Roh jahat bikin masalah supaya kita kehilangan senyuman. Tuhan mau kita melihat dia dan tersenyum setiap waktu. Gila kali Pak, senyum. Enggak. Senyuman itu tanda bahagia. Kebahagiaan itu mulai dari dalam. Kebahagiaan dimulai dari dalam. Kalau dalam saudara bahagia, muka saudara akan bahagia. Tuhan pernah ngomong sama kita semua di sini, betul nggak?
Saudara simak gak? Tuhan pernah ngomong gini, kita semua awet muda. Betul gak? Kita bukan awet tua loh. Awet muda. Kenapa? Karena kita optimis dengan masa depan. Orang yang cepat tua itu karena dia pesimis dengan masa depannya. Di bawah bayang-bayang ketakutan. Semua serba takut, semua serba takut, semua serba takut. Dan orang ini akan jadi cepat tua. Oke? Sampai sini ngerti? Sekarang kita kembali ke Keluaran 15 ayat 22. Di situ dibilang, saya ulangin baca. Keluaran 15 ayat 22. Ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saya tanya sama saudara, maknanya apa sih 3 hari? Apa? Nggak usah kematiannya. Saudara perhatiin ya, ketika dia keluar dari laut, 3 hari kemudian, ini melambangkan hidup dalam kebangkitan. Sekali lagi saya ulang, 3 hari artinya hidup dalam kebangkitan. 1 Korintus 15 ayatnya keempat. 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lihat, Yesus sudah dikubur dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, di sini dibilang ketika kita keluar dari Mara, 3 hari kemudian artinya kita berjalan atau hidup dalam hidup kebangkitan. Apa yang terjadi ketika saudara hidup dalam hidup kebangkitan? Apa yang terjadi? Setelah masuk dalam lingkup kebangkitan, saudara akan kehilangan supply. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara mentok sana sini. Dan roh jahat bikin situasi di mana saudara gak enak sekali ikut Yesus. Di sini orang Israel kehilangan supply. Saudara ngerasa banyak orang pernah ngomong sama saya begini, susah Pak jadi orang Kristen. Semenjak saya jadi orang Kristen, semua keblok. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Begini gak boleh, ngomong ini salah, begitu salah. Semua serba salah. Kenapa? Karena kita mulai hidup dalam hidup kebangkitan. Kita dibikin tidak nyaman dengan dunia ini. Ruang gerak kita mulai terhimpit. Saya bilang ya sama saudara ya, saya udah ngomong berkali-kali, semakin saudara gali firman, semakin sempit ruang gerak kita. Ngerti ya? Coba, misalnya kita gali tanah, ruang gerak kita masih bebas. Begitu tambah dalam, tambah sempit kita untuk bergerak. Tapi di setiap galian itu ada mutiara-mutiara yang terpendam. Begitu saudara gali firman Tuhan, ada mutiara yang terpendam di situ. Saudara makin semangat, gali lagi, tanpa sadar engkau sudah tidak bisa bergerak. Kenapa? Masa lalu kita udah jadi sampah. Kita udah gak bisa, begini udah gak bisa, begitu udah gak bisa, begini udah gak bisa. Kita lepasin semua yang menyakiti hati Tuhan. Kadangkala situasi-situasi tidak nyaman ini membuat kita bersungut karena kita belum terbiasa dengan cara hidup kita yang baru ini. Kita belum terbiasa dengan cara hidup yang baru ini. Kita melihat padang gurun dari 2 sisi ya.
simak ya. Kita melihat padang gurun dari dua sisi. Satu, sisi negatifnya itu bicara soal pengembaraan. Pengembaraan kita di dunia yang fana. Bilangan 14 ayat 33. Bilangan 14 ayat 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ini sisi negatif ya. Anak-anakmu akan mengembara di padang gurun. Kita mengembara di padang gurun. Saya bilang sama saudara, ini dunia bukan punya kita. Bukan tempat kita. Ini persinggahan kita. Jadi, saya bilang sama saudara, kita ini musafir di sini. Sebagus-bagusnya rumah kita, sebanyak-banyaknya deposito kita, enggak ada serupiah pun yang kita bawa mati. Betul gak? Ada gak yang mati bilang, bawa sepotong aja babi panggang. Kalau lapar di dalam, cemil-cemil. Enggak ada. Enggak ada yang mati masih nanya, jangan lupa deposito gue. Enggak ada. Enggak ada satupun yang saudara kumpulin di dunia ini yang saudara mau mati. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada satu rupiah pun atau apapun yang saudara kumpulin di dunia ini yang saudara bisa bawa mati. Enggak ada. Oke. Jangan gantungkan hidupmu pada harta dunia. Karena itu fana. Oke, sisi negatif dari padang gurun adalah pengembaraan. Sisi positifnya, saudara dipisah dari dunia. Kita mulai dipisah dari Mesir. Ini Mesir, kita dibawa keluar ke padang gurun. Artinya kita dipisah dari dunia. Dari cara hidup kita yang lama. Kita mulai dibawa keluar di situ dan kita mulai dipisahkan sama yang dunia. Semua yang duniawi kita dijauhin. Jangan kaget. Begitu engkau terima Yesus, begitu engkau percaya Tuhan, orang-orang yang dulunya sohibmu, mereka akan membelakangimu. Kenapa? Karena engkau sudah tidak asik lagi bagi dia. Engkau nggak asik lagi bagi mereka. Bahkan, maaf saya kasih tanda kutip, ada orang-orang yang mengaku Kristen yang akan menyebut saudara fanatik. Kenapa? Karena mereka belum menggali sampai ke titik yang sempurna. Mereka belum menggali sampai di mana daging mereka tidak bisa bergerak. Sampai sini ngerti? Pengalaman 3 hari berhubungan dengan baptisan yang membawa kita keluar dari dunia. Dan saudara mulai dipisahkan dari dunia dan masuk dalam satu lingkup, namanya lingkup kebangkitan. Semua sini sudah dibaptis? Sudah? Apakah semua di sini sudah masuk dalam lingkup kebangkitan? Kebangkitan cirinya apa? Kebangkitan cirinya adalah kematian kedagingan. Engkau tidak akan pernah bangkit kalau engkau nggak mati lebih dulu. Mati dulu, baru bangkit. Saya bilang sama saudara, kalau saudara tahu itu adalah satu kesalahan dan itu adalah dosa, kenapa engkau nggak tinggalkan? Saya ulang ya, kalau saudara tahu itu adalah satu kesalahan dan satu dosa yang menghalangi engkau ke tanah perjanjian, kenapa engkau nggak tinggalkan? Kenapa? Apakah dosa itu terlalu asik buat kamu? Ketika dosa itu sudah menghibur kamu, saya ulang, ketika dosa mulai menghibur kamu, maka dosa akan mencengkeram kamu.
Banyak orang Kristen hari ini gak sadar, lagi dipegang begini sama dosa, dan lagi dikendalikan ke arah yang berlawanan dengan tanah perjanjian. Halo, sampai sini ngerti? Ngerti? Ayat 23. Di situ dibilang, sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara karena pahit rasanya. Itu sebabnya tempat itu yang dinamai Mara. Mara artinya pahit. Mara artinya pahit. Keadaan pahit yang saudara dan saya hadapi. Keadaan pahit yang kita hadapi atau umat Allah hadapi. Setelah mereka berjalan dalam lingkup kebangkitan, saudara akan ngalamin di mana supply dari dunia itu hilang. Banyak orang bilang, banyak orang ketemu saya dan dia bilang gini, dulu Pak, sebelum saya terima Yesus, gampang banget dapat duit. Begitu saya terima Yesus, aduh, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, susah banget. Kenapa? Karena Tuhan bikin kamu tidak nyaman di dunia. Karena kamu harus menyadari dulu. Yang pertama kamu harus sadari, tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu di sana. Kalau kamu menjadikan surga sebagai tujuan, maka kamu akan lepaskan semua yang di dunia. Saya tanya sama saudara, kemarin kita udah bahas korban atau kurban? Kurban. Sekarang di Alkitab kita ditulis sorga. Sorga atau surga? Sorga. Sorga. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, sorga, surga, sur pakai U, itu lawannya dunia. Harusnya U, surga. Karena berlawanan dengan dunia. Oke, itu splitteran aja. Seharusnya surga. Karena dalam beberapa dalam versi bahasa Inggris itu sudah dirubah, di bahasa Indonesia sudah dirubah jadi surga, bukan sorga. Karena lawannya adalah dunia. U, ketemu U. UU. Saudara lihat ya. Kita akan masuk di mana saatnya itu semua supply bisa hilang. Pak, semenjak saya terima Yesus saya dipecat. Semenjak saya terima Yesus susah banget saya dapat duit. Ya. Pak, saya gimana? Kok orang-orang bisa begitu mudah, kok saya begitu susah? Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan lagi membelokkan fokus kamu bukan di dunia tapi di surga. Kalau saudara sudah fokus ke sana, tenang aja, saudara pasti dipelihara sama Tuhan. Ya, saya bilang sama saudara ya, Tuhan menjawab kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan bilang gini, seorang pendeta di Lombok yang dibutuhkan kuda. Oke? Tapi pendeta di Jakarta yang dibutuhkan kijang. cuman splitteran doang. Dalam arti kijang Innova. Kalau kijang beneran itu bahaya. Bisa bayangin saya jalan dari THB naik kijang. Begitu ketemu rumput berhenti. Nggak nyampe-nyampe. Sinterklas lebih gendut dari saya. Sinterklas lebih gendut dari saya, bisa terbang lu.
Masa nggak bisa bawa saya aja? Enggak Pak? Tuh kan? Ini lebih berat dari saya kayaknya. Oke? Ngerti? Ya? Ngerti apa? Kijang. Ya, kadang keadaan pahit, kita dibawa pada situasi keadaan pahit. Kita nggak dapat apa-apa. Dan apa yang kita usahakan seperti sulit banget. Aduh Pak, kok menjadi begini? Alihin dulu pandangan kamu ke surga. Baru kamu akan ngelihat cara Tuhan memelihara. 2 Korintus 5 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu Kita mau pakai baju baru, terus tanpa menanggalkan yang lama. manusia lama kita nggak mau tinggalin. Gimana caranya? Gimana caranya? Nggak bakal bisa. Saudara pakai 2 pakaian, satu di luar pakai baju baru, di dalamnya baju bekas. Di dalamnya udah kotor, di luarnya bersih. Tetap aja baunya keluar. Nggak bisa. Makanya Paulus bilang, nggak bisa, tanggalin dulu dong pakaian lamanya. Baru saudara bisa pakai baju baru. Ngerti tak? Saudara nggak bisa ke sorga pakai 2 pakaian. Paulus cuma ngomong gitu, lu nggak bisa pergi ke surga kalau lu pakai 2 pakaian. Pilih salah satu, pakaian lama hilang, pakai baju baru, jalan ke sana. Oke, terus ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini ada jaminannya loh. Tuhan menjamin dengan rohnya. Saya ulang sekali lagi. Tuhan menjamin dengan rohnya. Roh itu jaminan. Jaminan saudara pergi terbang ke sana. Tapi saudara tanggalin dulu manusia lamanya. Nggak bisa saudara pergi ke surga pakai manusia lama dan manusia baru. Nggak bisa. Oke, ayat 24. Keluaran 15 ayat 24. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lihat. Saya bilang gini. Simak ya. Hawa nafsu membuat orang lupa akan kebesaran Allah dan pemeliharaan Allah selama ini. Kenapa sih orang bersungut-sungut? Kenapa orang bersungut-sungut? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu yang membuat orang bersungut-sungut dan lupa kalau hidupmu sebenarnya dipelihara sama Tuhan. Ada orang bilang, kamu lihat ke atas, kamu kecewa. Kamu lihat ke bawah, banyak orang yang lebih susah dari kita. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita masih bisa makan, puji Tuhan. Ada orang punya duit banyak, gak bisa makan. Saya sama istri saya pernah ketemu kok. Punya tambang, punya segala macam. Makan gak bisa. Makan daging gak boleh. Makannya apa? Rebus-rebusan doang. Gak ada yang bisa dimakan. Pergi kondangan, duduk ambeien. Berdiri dengkul sakit. Makan daging asam urat. Kolesterol. Minum manis, diabetes. Nggak bisa apa-apa. Jadi gimana? Ya udah, bawa amplop pulang lagi.
Kita masih bisa loh makan. Kenapa enggak kita syukuri apa yang kita bisa lakukan? Kita bilang, Pak saya nggak punya rumah. Kita nggak pernah kehujanan loh. Kita masih punya tempat tinggal. Kita masih punya tempat berteduh. Walaupun itu nggak bagus. Tapi minimal kita nggak kehujanan, nggak kedinginan. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Kalau hawa nafsu mulai masuk, kita maunya lebih. Kita nggak akan puas dengan apa yang Tuhan beri. Nggak pernah bisa puas. 25. Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Lihat ya, Tuhan menguji mereka. Sepotong kayu, ini bicara apa? Sepotong kayu, ini bicara apa? Ini ada air pahit. Musa bilang, Tuhan, tolong Tuhan supaya orang bisa minum. Gimana caranya? Musa cuma dikasih lihat sepotong kayu. Terus dibilang apa? Lempar kayu itu ke dalam air. Apa artinya? Bingung? Kalau bingung gak usah lihat tulisan, gak bakal berubah. Itu aja. Saya tanya kayu apa artinya? Kayu itu salib. Siapa yang ngomong salib? Wih, luar biasa. Anda berhak dapat handphone. Ambil di eraponnya. Pakai KTP, bikin cicilan. Sepotong kayu itu bicara salib. Simak ya, simak, tolong catat. Simak, catat di otak. Bertobat tanpa melibatkan salib, itu syarat dengan kecewa. Kita mau bertobat, kita nggak pernah ngelibatin salib. Kita akan kecewa dengan pertobatan kita. Betul. Percuma gue jadi orang Kristen, susah hidup gue. Semua serba buntu, semua Kenapa? Karena gak ada salib di bahu kita. Saudara gak pernah ngelihat karya salib Tuhan. Kita gak pernah bayangin betapa berharganya kita sampai ditebus begitu rupa. Saya bilang sama saudara, bertobat kalau saudara tidak melibatkan salib, saudara akan penuh dengan kekecewaan. Kalau mau bertobat, libatkan salib. Saudara akan ngalamin gempuran atau apapun, saudara akan tetap bisa bersyukur dalam segala hal. Marah itu air pahit, dilempar kayu, masuk di dalam salib. Begitu salib masuk di air itu jadi manis. Dan disitulah muncul ketetapan dan peraturan. Setelah ada salib, baru Tuhan kasih ketetapan dan peraturan-peraturan. Tuhan kasih firman-Nya kepada saudara. Setelah ada salib. Tanpa salib, saudara akan kecewa luar biasa dengan yang namanya kekristenan. Saya ulang sekali lagi. Tanpa salib, saudara akan kecewa dengan yang namanya kekristenan. Bertobat tanpa memandang salib, itu kepalsuan dan kemunafikan. Kalau saudara bertobat, nggak mandang salib, itu bertobat artinya, bukan bertobat, itu kepalsuan dan kemunafikan. Saudara lihat ya, saya udah pernah jelasin, begitu keluar, ketemu air pahit. Begitu ketemu air pahit, mulai diubah pola makan, pola minumnya. Diubah semua sama Tuhan. Berubah, begitu sudah berubah, baru perang lawan Amalek.
Setelah firmannya masuk, ketetapannya masuk, salib ada di kita, baru lawan orang Amalek. Amalek itu manusia lama. Amalek itu manusia lama. Gimana cara ngalahinnya? Semua lawan Moab, lawan apapun perang. Tapi lawan orang Amalek, angkat tangan. Amalek itu manusia lama, kedagingan. Kalau saudara mau lawan daging, mau lawan kebiasaan-kebiasaan lama, angkat tangan. Tuhan, saya gak mampu. Tuhan, saya gak sanggup. Dan lihat salib. Lihat, orang Israel bersungut-sungut. Mati dipangut ular, betul gak? Gimana caranya supaya mereka gak mati dipangut ular? Bikin, katanya itu ular tembaga. Bikin ular tembaga, tinggikan. Itu Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Ditinggikan, kita ngelihat salib itu. Kita dipangut ular, kita gak mati. Hebat gak? Begitu ular gigit kita gak mati. Luar biasa lu, kenapa? Mata kita ngelihat ke salib. Kenapa Paulus begitu dia lagi di perapian, dipangut ular kan? Dia cuma kebas gini doang. Kebas, ular itu tanda dosa. Dosa tidak berkuasa atasmu. Dosa tidak boleh berkuasa atasmu. Kalau kamu dikuasai dosa, kamu mati dipangut ular. Saya ulang ya. Kalau kamu dikuasai dosa, kamu akan mati dipangut ular. Ada orang yang bilang, Pak, saya gak bisa hidup tanpa seks. Sorry, saya gak bisa hidup tanpa rokok. Saya gak bisa hidup tanpa minuman. Kamu akan mati dipangut ular. Fair kan? Fair kan? Kenapa? Karena dosa berkuasa atasmu. Kamu gak bisa kayak Paulus, digigit ular kebas doang. Kamu gak bisa kayak orang Israel ngelihat salib, ngelihat ular tembaga yang ditinggikan, dipangut ular gak mati. Kenapa? Dia tidak dikuasai oleh dosa. Tapi kalau dosa menguasai dia, jangankan ular keket aja mati. Ya. Oke. Kita harus pandang salib dalam situasi apapun. Termasuk dalam situasi-situasi tersulit kita. Situasi kita sulit. Saya sama istri sampai bilang, kita rasanya seperti orang terjepit berdua. Kita gak bisa bikin apa-apa. Kita seperti terbelenggu. Tapi kita harus melakukannya. Tapi kita berdua melihat selalu pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Saudara pikir gampang mikirin uang retret. Baru uang retret, belum tiap kali ibadah. Belum iktus. Santi tahu tuh. Emang gampang, San? Enggak kan? Enggak mudah ngelewatinnya. Tapi kalau kita pandang salib, itu kekuatannya di situ. Ada teman saya sampai bilang gini, teman ada dari gereja lain, dia sampai bilang gini, gue kayak lu jadi lu, gue gak kuat. Bisa stres gue, bisa gila gue katanya. Bener, dia sampai ngomong begitu ke saya. Gak kuat gue ngelewatin kayak lu. Saya bilang sama istri saya, kita bilang sama berdua, sampai kita bilang, kalau kita ada semua serba gampang kok. Kita gak usah bergumul, Soroya gak usah jualan. Kita semua gak usah cari duit, gak usah jualan. Kalau kita ada.
Tapi Tuhan bilang, lu ada, tapi sepertinya tidak ada. Tapi sebenarnya kamu ada. Apakah itu suatu hal yang mudah? Enggak. Kita cuma beriman, percaya. Saudara lihat nanti, 29 pasti jadi. Pasti lunas. Pasti beres. Tapi apakah gampang ngelewatinnya? Enggak. Kita diburu sama waktu. Kalau kita hitung, waduh, Krisdayanti sampai bilang, menghitung hari. Nggak gampang kita ngelewatin ini. Tapi juga nggak sulit kalau jalannya sama Tuhan. Itu setiap pelayanan harus ada. CG setiap pelayanan harus ada. Belum rumah tangga sendiri. Kita bisa ngelewatinnya kok. Berapa puluh tahun kita udah jalanin. Dan kita tambah lama tambah gendut. Tambah lama tambah gendut. Oh, Bapak senang. Senang. Dalam Tuhan kita harus senang. Dalam Tuhan kita harus senang. Tapi ngelewatinnya gak gampang. Kita harus pandang salib, gak ada cara lain kok. Caranya pengenalan akan Tuhan. Supaya saudara bisa lihat apa yang Tuhan telah lakukan. Dan bukan apa yang kita lihat saat ini, tapi apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Berapa besar masalah kita? Berapa besar sih masalah kita? Kalau Tuhan pada ngerjain yang lebih besar dari itu. Saudara mungkin bilang, Pak, utang saya banyak. Mungkin saudara bilang, dulu saudara gak sadar berapa banyak yang Tuhan udah lunasin. Berapa besar yang Tuhan sudah beri sama saudara. Kita cuma mikirnya hari ini. Dan karena hawa nafsu kita jadi sungut-sungut. Pengalaman salib tujuannya untuk menguji iman kita. Dan singkapkan keadaan kita. Itu pengalaman salib. Tujuannya untuk menguji kita dan menyingkapkan. Lu masih belum beres. Masih banyak yang kurang dari kita. Yang harus diberesin. Emosi kita. Yang masih meledak-ledak. Cepat tersinggungnya kita. Itu yang harus diselesain. Gimana cara nyelesainnya? Kadang Tuhan mengizinkan orang-orang aneh di sekitar kita. Untuk memproses kita tidak menjadi orang aneh. Ngerti enggak? Kalau saudara mau jadi aneh atau enggak? Saudara nggak mau jadi aneh? Kadang Tuhan bawa orang aneh di sekitar saudara untuk membuat engkau tidak jadi aneh. Saudara mungkin bilang, ih aneh banget nih orang begini. Dan kadang kita dipaksa untuk berbuat baik terus sama dia. Tuhan bilang kalau orang ini baik sama kamu, apa upamu? Tapi kalau dia jahat sama kamu dan kamu tetap buat baik, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. 26. Keluaran 15 ayat 26. Ya. Oke, gak usah ini kan tadi kita udah bahas, gak ada sakit penyakit ya. Saudara lihat, kita ini orang sakit, semua kita di sini orang sakit. Amin. Sakit rohani, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan sebagai penyembuh. Lingkungan kita ini ladangnya. Lu mau sembuh?
lu ditaruh di lingkungan yang aneh. Tujuannya apa? Lingkungan ini akan menyembuhkanmu. Disembuhin sama lingkungan. Kadang kita dibikin pahit. Orang bikin pahit kita, bikin pahit kita. Kenapa kita mesti pahit? Kenapa kita mesti pahit? Tapi Pak dia nyakitin, kenapa kita mesti sakit? Kan ini cara Tuhan membentuk kita, supaya kita sembuh dari sakit. Kenapa kita mesti sakit? Justru adanya dia itu untuk menyembuhkanmu, untuk menyingkapkan keadaanmu, lu masih sakit. Saat kita alami salib dan menempuh hidup yang tersalib, maka hayat kebangkitan Kristus membawa kita pada kesembuhan. Hayat kebangkitan Kristus akan membawa saudara pada kesembuhan rohani. Kita, maaf. Kita nih semua sakit jiwa kita sakit. Buktinya Pak, cepat tersinggung. Buktinya Pak, khawatiran. Buktinya Pak, hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Itu jiwanya sakit. Sedikit tersinggung, itu jiwanya sakit. Saudara lihat gini deh, saya pernah ngomong sama saudara, nih contoh orang sakit. Satu orang bermasalah, ampunin apa sih? Ya, kalau di mata kita semua orang bermasalah, sebenarnya yang sakit siapa? Si ini salah. Yang sakit itu kita. Saudara perhatiin cara ngomong saudara. Semakin banyak orang yang salah di matamu, semakin kelihatan telanjang kesalahanmu. Saya ulang sekali lagi, semakin banyak orang yang salah di matamu, semakin telanjang kesalahanmu. Ngerti tidak? Ngerti? Oh kalau gitu jangan ngadu sama Pak Ferdi. Pak Ferdi suka ngitungin lu ngomong berapa orang. Sekali lagi ya, satu orang bersalah bikin apa? Satu orang bersalah bikin apa? Ampuni. Kalau semua orang bersalah, bertobat. Ya. Terus ini sakit jiwa juga nih. Ini sakit jiwa nih. Misalnya, Pak Yogo pernah ngecewain saya. Misalnya. Saya tahu kau baik, kau tidak akan kecewakan. Kok Ibu Fitri yang merah mukanya? Misalnya, dia pernah kecewain saya. Dan rasa kecewa itu saya simpen terus. Dan saya anggap dia belum berubah sampai hari ini. Kita merasa masih ada racun ular di dalam dia dan itu tidak bisa berubah. Kita selalu ngelihat kesalahan orang berapa tahun yang lalu. Dan kita nganggap dia nggak berubah. Padahal orang ini lagi berubah, yang tidak berubah kita sebenarnya. Orang ini sedang berubah, betul nggak? Yang tidak berubah kita, itu sakit jiwanya. Ngelihat orang bermasalah dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata daging kita. Kalau ngelihat orang dengan kacamata daging kita, kita akan bilang kesalahan lu belum gua tebus, belum gua ampunin dulu. Dan kita bilang dia masih tetap yang seperti yang dulu. Kayak lagu Prabowo. Aku masih seperti yang dulu. Itu lagu paling gak masuk akal. Menunggumu sampai akhir hidupku.
Menunggu aja kerja. Nunggu bus aja sebentaran udah puyeng. Nunggu jodoh gak datang-datang. Nggak masuk akal deh lagu itu. Ngerti nggak? Sekarang saudara lihat, sorry maaf nggak usah dijawab. Saudara masih sakit gak? Masih banyak penyakit gak? Nggak usah dijawab. Bertobat aja. Saya juga bilang, saya masih banyak penyakit kok. Oke, 27. Ini yang terakhir deh. Kalau kita bisa lanjutkan minggu depan, tapi 27 ini terakhir. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Elim artinya apa? Elim artinya berkuasa. Tempat ini adalah tempat yang banyak pohonnya. Saya lihat ya, setelah mengalami masa pahit, mengalami masa pahit, dan melibatkan salib di sana, saudara akan dibawa Tuhan ke tempat yang banyak pohonnya. Bisa ngerti gak? Makanya janji Tuhan apa? Tidak selamanya kakimu goyah. Tidak selamanya orang benar dibiarkan goyang. Gak akan. Tapi memastikan diri kita benar, itu yang gak mudah. Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Ya. Jadi peristiwa Elim masuk di dalam satu peristiwa ada 12 mata air, 70 pohon korma. Lalu berkemah di sana. Yang nulis Keluaran siapa? Musa. Musa ngitungin ada 70 pohon korma di situ. Ini ada maknanya, 12 mata air. Ada yang tahu artinya apa? Pengalaman Elim adalah gambaran pengalaman terhadap hayat kebangkitan yang berasal dari salib. Saudara masuk di dalam hayat kebangkitan dari salib, saudara masuk dalam pengalaman Elim kemudian. Tempat yang banyak airnya dan teduh luar biasa. Sampai sini ngerti? Mata air ini apa nih? Mata air artinya hidup yang mengalir dari Allah. Dalam hidup kebangkitan. Mata air artinya hidup yang mengalir dari Allah dalam hidup kebangkitan. Yohanes 4 ayat 10, 13 sampai 14, gak usah dibaca, dicatat aja. Karena kita terburu-buru, karena habis ini ada pemberkatan nikah. Mata air ini artinya juga roh pemberi hidup. Yohanes 7 ayat 38. Sekarang saudara lihat. Pohon korma apa? Pohon korma apa? Ada 70 pohon korma. 70 pohon korma. Pohon korma ini pohon yang unik. Dia bisa tumbuh satu-satunya pohon yang bisa tumbuh di padang gurun. Di gurun, gimana caranya dia bisa tumbuh? Nih ya, saudara boleh lihat searching di Google. Saudara boleh lihat. Gimana cara nanamnya? Gimana cara nanamnya? Digali 4 meter ke bawah. 4 meter ke bawah digali. Begitu digali 4 meter baru benihnya ditaruh di situ, ditumpuk sama batu. Benih ini dihimpit sama batu. Supaya apa? Supaya benih ini enggak naik ke atas. Justru karena ada batu, dia tarik ke bawah sampai dia dapat air. Begitu dia dapat air, baru dia bisa naik ke atas dan tinggi tegak luar biasa. Ini iman. Iman itu gak kelihatan, akarnya gak kelihatan. Tapi begitu tegak, buahnya kelihatan. Saya ulang sekali lagi, iman itu gak kelihatan. Tapi buahnya yang dihasilkan itu baru akan kelihatan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Itu baru kelihatan. Kita bilang, waduh, puji Tuhan, saya akan bertumbuh seperti pohon di
di tepi aliran sungai. Tapi harus ditanam dulu. Begitu ditanam, ditumpuk sama batu. Ditanam di dalam gelap, sendirian. Ditumpuk sama batu. Situasi nggak enak. Sendirian. Gitu. Sepertinya, saudara pernah ngalamin nggak? Seakan-akan sendiri, nggak ada yang nolong gue. Sering? Wih. Udah masuk pengalaman dimarah, harus ada salib. Nggak ada salib, sorry maaf ya. Nggak ada salib kita bisa gila di dunia ini. Betul. Tanpa salib kita bisa stres berat gitu di dunia ini. Lihat ya, pohon korma, iman yang bertumbuh kuat. Mazmur 92 ayatnya ke-13. Dicatat aja, nggak usah dibaca. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang kesukaannya Tuhan adalah orang yang pasti menang melawan masalah dan penderitaan. Saya ulang sekali lagi. Orang yang kesukaannya itu Tuhan adalah orang yang pasti menang melawan masalah dan penderitaan. Saudara mau menang gak? Jadikan Tuhan sebagai kesukaanmu. Kalau saudara gak jadikan Tuhan sebagai kesukaan, saudara gak bakal menang. Karena Tuhan selalu memberi saudara kekuatan. 12 itu angka pemerintahan. Pemerintahan, kelengkapan ministry. 70 itu kepenuhan ilahi. Jadi 12 pohon korma dan 70 pohon korma dan 12 mata air adalah kesempurnaan Allah, juga ministrinya lewat kuasa Roh Kudus yang memberi kehidupan yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara akan bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Enggak bisa enggak. Tapi saudara harus tertanam di dalam Tuhan. Pakai salib itu. Dan saudara akan dibawa Tuhan ke peristiwa Elim. Saat ini mungkin kita masih dimarah. Tapi saudara akan lihat, tidak selamanya engkau dibiarkan goyah. Engkau akan masuk di peristiwa Elim. Saya bilang minggu lalu, kenapa engkau diberkati? Kenapa engkau diberkati? Untuk menjadi berkat. Kalau engkau diberkati dan engkau keep untuk kamu sendiri, dan engkau tidak lagi diberkati, sorry, maaf, itu kesalahanmu sendiri. Amin. Kita sudahin dulu sampai sini, kita lanjutkan lagi nanti minggu depan. Tuhan berkati.